Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani amma ba'd. Ayyuhal ikhwatu fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan nikmat, curahan rahmatnya dan juga karunia taufiknya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita berkesempatan untuk kembali menghadiri majelis ilmu di tempat yang mubarak ini. Tentu saja jamaah sekalian, selalu kita ingatkan akan pentingnya menjaga keikhlasan niat dalam semua ibadah-ibadah yang kita tunaikan, yang kita kerjakan, termasuk thalabul ilmi, saat kita menuntut ilmu, saat kita tafaqquh fiddin, mengkaji, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, dinul Islam yang telah Allah ridhoi untuk kita. Tak lupa kita di malam Jumat ini secara khusus dan juga di hari Jumat dianjurkan untuk memperbanyak membaca salawat dan salam yang kita tujukan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, para sahabat dan segenap pengikut beliau hingga akhir masa. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Kita akan lanjutkan pembahasan syarah matan Al-Ghaya wa Taqrib atau matan Abi Syuja pada pembahasan Kitabus Shalah, kitab tentang salat. Terakhir jamaah sekalian, kita sudah selesai dari pasal tentang pembatal-pembatal salat. Nah, kini kita masuki pasal yang baru. Faslun. Ya, pasal yang ke-9 di dalam kitab ini. Faslun fima tashtamilu alaihi shalah. Pasal tentang masalah-masalah penting yang terdapat dalam salat. Ya, sebagaimana yang kita buat dalam flyer dakwah atau pamflet yang kita share, kita kasih judul berbagai masalah penting dalam salat. Di antaranya masalah penting tersebut adalah, pertama, tentang jumlah rakaat salat fardu. Kemudian jumlah rukun-rukun salat. Kemudian nanti akan dibahas juga tentang tata cara salat orang yang tidak mampu berdiri. Ya, ini 3 perkara yang dicantumkan oleh beliau Al-Qadhi Abu Syuja
dalam pembahasan di pasal ini. Beberapa masalah-masalah penting seputar salat. Baik, qala al-muallif rahimahullah wa raka'atul fara'id sab'a asyrata rak'atan. Dan rakaat, jumlah rakaat salat wajib, salat fardu adalah 17 rakaat. Ya, jadi kita seorang muslim tatkala kita hanya mengerjakan yang wajib saja, ya salat 5 waktu atau 5 kali sehari semalam, nah itu total jumlah rakaatnya adalah 17 rakaat. Nah, makanya sering ikhwafillah jamaah sekalian ketika dibahas tentang surat Al-Fatihah, ya, diingatkan kita tentang ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bahwa ayat ini adalah ikrar ketauhidan seorang hamba. Nah, ini dia baca terulang dalam sehari minimal 17 kali kalau dia hanya mengerjakan sholat fardu saja. Kemudian kata beliau, fiha sab'ata asyara ruku'an. Terdapat pada sholat itu 17 kali ruku. Sholat 5 waktu ya, totalnya itu ada 17 kali ruku. Wa arba'un wa salasuna sajdatan, dan 34 kali sujud. 17 kali ruku, 34 kali sujud. Wa arba'un wa tis'una takbiratan, 94 takbir, 94 kali takbir. Wa tis'atu tasyahhudatin, 9 kali tasyahud. Ada 9 kali tasyahud atau tahiyat. Ini sudah termasuk tahiyat awal, tahiyat akhir, tasyahud awal, tasyahud akhir, ada 9 kali. Khamsatun minha fardun, 5 diantaranya hukumnya wajib, 5 diantaranya hukumnya wajib. Wa asyru taslimat, dan 10 kali salam, 10 kali salam. Wa mi'atun wa salasun wa khamsuna tasbihatan, dan terdiri dari 153 kali tasbih. 153 kali tasbih, yaitu bacaan subhanallahil azim, subhana rabbiyal azim ketika ruku, subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Ya. Totalnya ini semua adalah jumlah keseluruhan dari sholat 5 waktu. Berikutnya, wa jumlatul arkan fi sholati mi'atan wa arba'atun wa salasuna rukna. Masalah kedua yang disebutkan oleh beliau, jumlah total rukun dalam sholat adalah 234 rukun. Jumlah total rukun-rukun sholat pada sholat 5 waktu adalah 234 rukun. Nah, ini semua jamaah sekalian, tentu saja jumlah-jumlah ini, angka-angka ini ya sesuai dengan pendapat beliau. Ada yang kita tidak sepakati dalam pembahasan terdahulu. Ya. Fis subhi salasuna rukna. Pada sholat subuh ada 30 rukun. Wa fil maghribi isnani wa arba'una rukna. Pada sholat maghrib ada 42 rukun. Pada sholat subuh ada 30 rukun.
Salat maghrib 42 rukun. Wa fir rubaiyati arba'atun wa khamsuna rukna. Dan pada salat yang terdiri dari 4 rakaat, zuhur, asar dan isya, terdapat arba'atun wa khamsuna rukna, 54 rukun. 54 rukun. Sekali lagi jamaah, kita tidak memberikan ta'liq atau komentar terhadap bilangan-bilangan ini, angka-angka ini, karena ini akan sangat panjang pembahasannya dan bukan sesuatu yang urgen, ya, terlalu urgen bagi seorang pelajar, seorang penuntut ilmu untuk menghafalkan, ya, total jumlah rukun dan juga yang lain-lainnya sebagaimana yang disebutkan tadi. Nah, ini terpulang pada perbedaan pandangan di antara ulama apakah termasuk wajib saja atau rukun, ya. Tapi yang terpenting adalah kita bahas apa yang disebutkan oleh beliau selanjutnya. Qala rahimahullah, wa man ajaza anil qiyami fil fariḍah. Masalah yang ketiga, barang siapa yang tidak mampu untuk berdiri dalam salat wajib, shalla jalisan, maka dia salat dalam keadaan duduk atau dengan posisi duduk. Barang siapa yang tidak mampu salat berdiri dalam salat wajib. Nah, karena salat wajib jamaah sekalian, ya, hukum berdiri al-qiyam ma'al qudrah, kalau mampu itu adalah rukun. Ya, adalah rukun. Berbeda ketika seorang mengerjakan salat sunnah. Ya, dia boleh saja duduk meskipun dia sanggup untuk berdiri. Tapi tentu saja berdiri lebih afdal. Nabi SAW bersabda dalam Sahih Al-Bukhari, hadisnya, man shalla qa'iman fahuwa afdal. Siapa yang salat sunnah berdiri, maka itulah yang lebih utama. Wa man shalla qa'idan fa nisfu ajril qa'im. Barang siapa yang salat duduk dalam salat sunnah, ya, padahal dia mampu untuk berdiri, maka dia memperoleh separuh dari pahala salat berdiri. Wa man shalla muttaji'an falahu nisfu ajril qa'id. Dan barang siapa yang salat berbaring, ya, dalam salat sunnah, maka dia memperoleh separuh pahala salat duduk. Ya. Jadi duduk berbaring ini adalah pengganti al-qiyam, berdiri. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, kita ulangi lagi apa yang pernah kita sampaikan, tanbih atau peringatan yang diberikan oleh Syekh Abdul Razak Al-Abbad hafizahullah ta'ala akan apa yang beliau saksikan di Masjid Nabawi. Banyak orang-orang yang, ya, salat masuk Masjid Nabawi langsung duduk, ya, padahal dia masih mampu berdiri. Ya, padahal berdiri ini adalah rukun dalam salat fardu. Tentu saja ma'al qudrah, selagi dia mampu. Maka ini termasuk kesalahan, ya, yang harus diluruskan. Oh, yang benar, ya, dia berdiri dulu, bertakbir, takbiratul ihram, baru sesudah itu dia duduk. Nah,
Kemudian waman ajaza anil julus, insyaallah tidak ada masalah ya untuk berdiri, hukumnya berdiri dan dalam kondisi mampu pada sholat fardu. Ini adalah rukun. Nah sekarang waman ajaza anil julus, shalla muttaji'an. Barang siapa tadi dulu shalla jalisan, kita ingin jelaskan. Dia sholat dalam keadaan duduk. Saya mau jelaskan dulu masalah sholat dalam keadaan duduk. Bagaimana kaifiyah cara sholat dalam keadaan duduk? Ya, dan mana yang afdol? Duduk di lantai atau di kursi? Ya. Jamaah sekalian, rahimakumullah. Yang paling afdol selagi seorang itu mampu duduk dan tidak terpengaruh pada kondisinya, artinya tidak berpengaruh, tidak berdampak mungkin pada sakitnya, ya, maka yang afdol dia sholat duduk di lantai daripada di kursi. Ya, selama dia masih bisa mengerjakan gerakan-gerakan yang lain. Artinya masalah orang ini hanya pada berdiri. Dia tidak bisa berdiri, mungkin ada sakit di kakinya. Ya. Tapi dia bisa ruku, dia bisa sujud, ya, terutama sujud. Maka yang afdal baginya sholat di lantai daripada di kursi. Ya. Karena jamaah asalnya dia hanya tidak melakukan yang tidak sanggup dia lakukan saja, yaitu berdiri. Itu saja yang gugur, rukun berdiri. Tapi kan dia masih bisa gerakan badannya yang lain, dia masih bisa menggerakkannya. Ruku, sujud, dan sama sekali tidak berpengaruh dengan kondisinya, dengan kesehatannya. Maka yang afdal baginya adalah sekali lagi duduk di lantai. Nah, karena jamaah sekalian, berdasarkan salah satu kaidah di antara kaidah-kaidah fikih, ya, bagi yang pernah mempelajari qawaid fiqhiyah atau ilmu usul fiqh, ya, setidaknya pernah dicontohkan kaidah ini, al-maisur la yasqutu anhul ma'sur. Ya, yang mudah dilakukan, ya, masih bisa dilakukan, mudah dilakukan, itu tidak gugur oleh sesuatu yang sulit dilakukan. Yang gugur yang sulit saja dilakukan. Orang ini tidak mampu berdiri, padahal berdiri adalah rukun, tapi dia masih bisa mengerjakan rukun-rukun yang lain. Ya, masih bisa ruku, masih bisa sujud, masih bisa membaca Al-Fatihah, masih bisa duduk, ya, iftirash, tawarruk, duduk di antara dua sujud, masih bisa semua dia lakukan. Maka ya, yang dia tidak lakukan hanya berdiri. Nah, sebagian orang yang sakit, ya, kalau dia tidak mampu berdiri, itu langsung duduk di kursi, sehingga semua dia tidak lakukan. Ya, dia ruku hanya dengan berisyarat, dia sujud juga hanya dengan berisyarat, padahal dia sebenarnya mampu sujud. Nah, ini kesalahannya. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan yang afdol adalah seorang itu sholat di lantai, duduk di lantai. Dan posisi yang terbagus adalah bersila, tarabbu'. Ya, ini juga selama tidak mempengaruhi sakitnya. Artinya tidak pengaruh apa-apa, tidak berdampak apa-apa bagi sakitnya. Ya. Beda lain cerita kalau misalnya ya tidak bisa lagi dia duduknya bersila, hanya duduk iftirash saja, hanya duduk tawarruk saja yang dia bisa. Itu lain ceritanya. Tapi ketika tidak ada pengaruh sama sekali dari bermacam-macam duduk ini, iftirash, tawarruk, maka yang terbaik yang dia lakukan adalah tarabbu', yaitu bersila. Nah, ini dilakukan Nabi SAW ketika beliau sholat sambil duduk. Karena sallallahu alaihi wasallam
yajlisu fis sholati mutarabbi'an. Dahulu Nabi SAW sholat dalam posisi duduk, duduknya bersila. Ya, duduknya bersila. Namun jika sekali lagi itu tidak mampu jamaah sekalian, ya, karena tadi berdampak pada sakitnya dan lain sebagainya, tentu saja kembali kepada keumuman firman Allah Subhanahu wa taala pada Al-Baqarah 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang kecuali dalam batas kemampuannya. Dan At-Taghabun ayat 16, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai kemampuan. Nah, berikutnya ya, mudah-mudahan sudah dipahami, itulah posisi yang terbaik ya, duduk sholat sambil duduk. Yang afdal adalah duduk di lantai, kemudian duduknya bersila. Berikutnya kata beliau, kita kembali ke matan, wa man ajaza 'anil julusi shalla muttaji'an ay 'ala jambihil aiman. Dan barang siapa yang tidak mampu salat sambil duduk, maka dia salat berbaring. Dia salat berbaring. Dalam kurung ya, beliau langsung memaknai makna berbaring di sini. Karena berbaring bisa macam-macam. Bisa berbaring, miring posisi tubuhnya. Miringnya bisa miring ke kanan, bisa ke kiri. Bisa mustalqi, telentang. Beliau langsung menyebutkan makna berbaring di sini, ai ala jambihil aiman. Yaitu berbaring di atas rusuk kanannya. Ya, seperti kalau kita mau tidur, ya miringnya kanan, miring ke kanan. Ini yang dikuatkan oleh penulis. Nah, taib ahibati fillah azakumullah, sama dengan sholat posisi duduk, sholat posisi berbaring ini adalah pengganti berdiri. Maka hanya dilakukan kalau tidak mampu duduk. Ya, jangan ada orang sakit tidak mampu berdiri, dia langsung berbaring. Padahal dia masih bisa duduk. Nah, ini tidak boleh. Ya. Ini bertahap. Ini pengganti qiyam. Al-julus, al-ittija', ini pengganti al-qiyam. Hanya bisa dilakukan kalau yang di atasnya tadi tidak sanggup dilakukan, yaitu berdiri. Ya. Sebenarnya ahibati fillah, berbaring dibahas oleh para ulama, mana sebenarnya yang posisi yang afdol ketika seorang itu sholat dalam keadaan berbaring. Ya, antara berbaring miring atau mustalqiyan, telentang. Ya, yang afdol betul seperti yang disebutkan oleh penulis, yaitu berbaring miring. Ya, berbaring miring. Cuma miringnya kalau mampu dua-duanya, miring ke kanan bisa, miring ke kiri juga bisa, maka yang afdal baginya adalah miring ke kanan. Ya, karena keumuman kegemaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yu'jibuhu tayamun. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai, menggemari ya perkara-perkara hal-hal yang kanan-kanan. Ya, makan dengan tangan kanan, menyisir rambutnya sebelah kanan dulu, pakai sendal kanan dulu, ya, bersuci, cuci tangan, ya, kaki yang kanan dulu. Nah, dari keumuman hadis itu, kalau mampu dua-duanya ya, orang sakit ini, ya, dia mampu kanan bisa, kiri juga bisa, maka yang kanannya yang afdol dia pilih. Tapi kalau dia tidak mampu juga ya, yang kanan, mampunya miring ke kiri, ya miring ke kiri. Karena keumuman ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha dan fattaqullaha mastata'tum. Kalau dia tidak sanggup juga miring ke kanan, miring ke kiri, baru kemudian shalla mustalqiyan, dia
sholat dalam posisi telentang. Ya, bagaimana telentangnya ini? Wajahnya menghadap ke langit, ke atas, ya, dan kakinya diselonjorkan ke arah kiblat. Jadi menendang kiblat. Ya, beginilah caranya. Ya, jadi kepala menatap langit, ya, ke atas, dan kakinya diluruskan, diselonjorkan ke arah kiblat. Nah, kemudian, ya, dia berisyarat. Nah, ini akan disebutkan oleh beliau di tahapan berikutnya. Wa in ajaza an zalik, kalau dia juga tidak sanggup sholat dalam posisi berbaring, ya, yusolli bil ima, dia sholat dengan berisyarat. Dia sholat dengan berisyarat. Ya, bagaimana caranya jamaah selain sholat berisyarat? Berisyarat ada dua, al-isyaratu bir-ra'si dan al-isyaratu bil-aini. Berisyarat dengan kepala. Ya, berisyarat dengan kepala. Dan yang kedua berisyarat dengan mata. Nah, yang dia lakukan dulu, kalau dia mampu, berisyarat dengan kepala. Nah, kepalanya yang dia gerak-gerakkan. Ya, kalau ruku dia tunduk sedikit saja. Ya, kalau sujud dia tunduk agak banyak, agak lebih membungkuk lagi. Tapi kata para ulama, pada saat isyarat dengan kepala ini, yang dia tatap adalah dadanya. Dadanya, ya, yang dia lihat ada dadanya. Jangan dia lihat ke tanah, ke lantai. Kenapa kata ulama? Karena menundukkan kepalanya sampai dan melihat ke tanah, ke lantai, fihi nau'um minal iltifat ila ghairi al-qiblah. Ada unsur berpaling dari arah kiblat. Ya. Tapi kalau dia hanya melihat dadanya saja, ya, ya, berisyarat dengan kepalanya dan hanya melihat dadanya saja, maka wajahnya dinyatakan masih tetap menghadap ke kiblat. Ya, dan menghadap kiblat kita tahu juga adalah syarat sahnya salat. Nah, ini ahibati fillah. Jika dia tidak sanggup berisyarat dengan kepala, ya, karena kepalanya sakit, ya, tidak bisa dia tundukkan, maka beralih ke berisyarat dengan mata. Al-isyaratu bil ain. Ya, dia berisyarat dengan matanya saja, yang dia kedap-kedipkan matanya. Ya. Oh, kalau dia kedip seperti ini dia sedang membaca, dia kedip ini dia sedang ruku, dia kedip begini dia sedang sujud, ya, dia kedip begini dia sedang tasyahud. Nah, ya, ini jamasan, pokoknya sholat tidak bisa ditinggalkan. Ya, dalam kondisi apapun. Nah, dalam kondisi apapun. Ya. Nah, ini beliau sebutkan wa in ajaza an dzalik yusolli bi tarfihi. Ini dia isyarat dengan, ya, kedipan mata, bi tarfihi, dengan ujung penglihatannya. Nah, itulah isyarat dengan mata. Ya. Ini. Nah, kalau dia tidak mampu, ya. Nah, di sini ada terjadi perselisihan pendapat di antara ulama, menjadi 3 pendapat. Kalau habis isyarat dengan mata dia tidak mampu. Ya. Terjadilah di sini ikhtilaf di antara para ulama. Pandangan ulama berbeda menjadi 3 kubu, 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan
gugur baginya gerakan, tapi tidak gugur bacaan. Ya, gugur, ya. Saqata anhul aqwal walam yasqut minhu, saqata anhul af'al walam yasqut minhul aqwal. Gugur gerakannya. Gerakan dia sudah tidak mampu. Ya, tidak bisa lagi angkat tangannya, tidak bisa bersedekap, nggak bisa bertasyahud, tidak bisa, gugur semua gerakan. Tapi dia masih bisa membaca, masih bisa berkomat kamit, menggerakkan lisannya, tidak gugur. Dia baca tetap. Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surat Al-Fatihah, ya, dan surat sesudahnya. Tetap dia baca. Pada saat dia berisyarat ruku, subhana rabbiyal azim. Ya, pada saat dia berisyarat sujud, subhana rabbiyal a'la. Saat dia berisyarat duduk tasyahud, at-tahiyatu lillah. Dia tetap baca. Tidak gugur bacaan. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, gugur kedua-duanya. Ya. Gugur kedua-duanya. Ya, tapi yaitu bacaan, gerakan gugur, tapi tidak gugur niatnya. Dia tetap sholat dengan niatnya. Ini terakhir dulu. Wa yanwi biqalbihi, dan dia berniat dengan hatinya. Ya. Sudah dia tidak bisa membaca, dia tidak bisa bergerak, tidak bisa membaca, dia tetap sholat. Tapi dengan niat di hatinya, niat sholat. Ya, sudah baring saja, niat. Ya, dia niatkan, dia sedang berdiri, dia bayangkan, dia khayalkan, dia hadirkan di niatnya, dia sedang berdiri, dia sedang membaca Al-Fatihah, dia sedang ruku, dia sedang sujud, dia sedang duduk di antara dua sujud, dia niatkan dengan hatinya. Ini pendapat yang kedua. Dan pendapat yang ketiga, dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dia gugur dari sholat semuanya, alias dia tidak usah sholat lagi. Ya, ini pendapat yang ketiga. Ya, tidak bisa lagi ngapa-ngapain. Baca tidak bisa, membaca tidak bisa, tapi niat masih bisa sebenarnya. Tapi menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, gugur kewajiban sholat baginya. Nah, tapi pendapat beliau ini disanggah oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di kitab beliau Asy-Syarhul Mumti'. Beliau mengatakan, ya, saya tidak setuju dengan pendapat Ibnu Taimiyah bahwa orang yang seperti ini kondisinya kita katakan kamu tidak usah sholat. Tidak. La sholata alaik. Tidak. Tapi kita katakan kamu tetap sholat dengan niat di hatimu. Ya. Karena bayangkan jamaah, kalau seorang itu sakit, terbaring, ya, untuk jangka waktu yang lama, ya, dia terbaring tadi bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun. Dan kita katakan la sholata alaik, kamu tidak usah sholat. Ya, dia lama-lama akan lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak sholat, ya, akan lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena media yang paling akurat untuk mengingat Allah adalah sholat. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Thaha, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ya. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Kalau lebih lama dia tidak, kita katakan kamu tidak usah sholat, kondisimu seperti ini, ya, dia akan lupa kepada Allah. Dan kalau orang lupa kepada Allah, Allah pun akan lupa kepadanya. Ya, ya, kalau seorang lupa kepada Allah, Allah juga akan lupa kepadanya. Padahal dia dalam kondisi yang sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hasyr, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Dan janganlah kalian
menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah pun lupa kepada. Ya. Dan mereka itu, orang-orang yang lupa kepada Allah, dan Allah pun lupa kepada mereka, adalah orang-orang yang merugi. Rugi jamaah sekalian. Nah, ini bantahan Syekh Ibnu Utsaimin kuat. Ya, jadi beliau tidak, walaupun sering kita menukil dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, sampai-sampai ya kita dituduh ya taklid kepada Ibnu Taimiyah, ya, Salafi, Wahabi, ini pengikutnya Ibnu Taimiyah, semua pokoknya apa-apa dari Ibnu Taimiyah langsung ditelan mentah-mentah, tidak. Ya, Syekh Ibnu Utsaimin menyanggah pendapat beliau. Ya, Ibnu Taimiyah mengatakan tidak usah sholat, gugur sudah sholat dalam kondisi seperti ini. Tapi Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Asyarhul Mumti' mengatakan dia tetap sholat, ya, yaitu ini yang dikatakan oleh beliau, wa yanwi biqalbihi, dia niatkan, dia berniat dengan hatinya. Ya, dia masih punya hati. Nah, ya, kalau sudah sama sekali tidak bisa lagi, biar hatinya tidak bisa difungsikan untuk mengingat Allah, barulah kemudian gugur kewajiban, seperti orang yang tidak sadarkan diri, pingsan, ya, amnesia, gila, terangkatlah beban syariat, ya, karena sudah tidak bisa difungsikan lagi, ya, hatinya untuk mengingat Allah, untuk memunculkan niat. Nah, ya, sholat kan ibadah, ibadah itu butuh niat. Nah, jadi selama hatinya masih ada, bisa berniat, maka dia harus tetap sholat, niat dengan hatinya. Nah, iya, alhamdulillah dengan demikian, ya mas sekalian, inilah beberapa masalah penting seputar sholat, ya, yang dicantumkan oleh beliau di pasal yang ke-9 ini. Baik, kita lanjutkan. Faslun, pasal berikutnya. Fi sujudis sahwi. Pasal tentang sujud sahwi. Pasal tentang sujud sahwi. Ya, sujud sahwi jamaah sekalian adalah sujud yang dilakukan karena lupa. Ya, as-sahwu artinya lupa. Ya. Qala rahimahullah wal matruku minas shalah salah satu asya. Yang ditinggalkan dari salat itu ada 3 perkara. Ya. Orang sering lupa meninggalkan beberapa amalan-amalan dalam salat itu 3. Fardun wa sunnatun wa hay'atun. Kewajiban, sunnah, dan hay'ah. Ya, hay'ah itu sifat. Ya, gerakan. Ya, bentuk, cara, itu bisa makna hay'ah. Ini 3 yang sering ditinggalkan dalam sholat menurut beliau. Ya, yang hukumnya wajib seperti tasyahud awal. Ya. Dia seharusnya duduk tasyahud awal, dia langsung naik ke rakaat ketiga. Sering sekali dia tinggalkan. Ya, lupa baca zikir ruku. Ya, nah pas ruku, ya, pikirannya melayang-layang, ya rukunya saja dia lupa baca, imamnya sudah terlanjur bangkit, tidak baca sama sekali, biar 1 kali, padahal wajib kan sekali. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la juga ketika sujud. Ini sering yang wajib ini dilupakan dalam sholat. Yang kedua sunnah. Nah, ini banyak yang meninggalkan, walaupun sunnah ditinggalkan. Ya, rugi, terluput keutamaan. Seperti berdoa setelah tasyahud akhir. Ya, jarang sekali kalau kita sholat di masjid-masjid umum jamaah sekalian, imam yang melamakan tahiyatnya. Ya, bahkan untuk tasyahud saja, kadang kita sudah berusaha mengejar dia. Ya, sudah kita baca karo-karo maki baca, tidak dapat juga. Ya, nah bikin takkes, belum bisa selesai, assalamualaikum. Ya, baru sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, salam. Ya, nah, itu banyak sekali jamaah sekalian. Ya, padahal seandainya mereka mengetahui
keutamaan kita menerapkan sunnah berlindung dari 4 perkara, dari fitnah dajjal dan yang lainnya. Kemudian kita berdoa juga sesudah itu, ya, mengamalkan wasiat Rasulullah kepada Mu'adz, Allahumma a'inni ala dzikrika, dan seterusnya. Masya Allah, keutamaannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak sekali sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Dan yang ketiga, hay'ah. Ya, yaitu bisa diartikan sifatnya, caranya, masuk juga gerakan-gerakannya. Sebenarnya bisa juga masuk ke pembahasan sunnah tadi. Nah, taib, kata beliau, fal fardu. Nah, barulah beliau menyebutkannya secara terperinci. Fal fardu, yang wajib, la yanubu anhu sujudus sahwi. Sudah masuk insyaallah. Ya. Ya, baiklah jamaah sekalian, mungkin untuk rinciannya kita tangguhkan saja ya. Jadi intinya sujud sahwi ini sujud yang dilakukan karena lupa. Ya, karena lupa. Penyebabnya tidak disebutkan di sini, penyebabnya 3 juga. Ya, karena tambahan, karena ada yang kurang, dan karena ragu-ragu. Ya, ini nanti masing-masing ada penjelasannya. Kapan kita sujud sahwinya? Sebelum salam, kapan setelah salam? Ya, juga bagaimana kondisinya kalau seorang itu makmum, masbuk. Ya, apakah ada sujud sahwinya? Ya, bagaimana yang ia lakukan? Insyaallah taala kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.